Kakak boleh perkenalin nama dulu, umur sama dari Umur juga? Iya, boleh. Sama dari umur dari komunitas apa gitu. Halo, nama aku Ara. Nama lengkap apa nama panggilan nggak apa-apa. Aku Ara dari Zero Waste Indonesia. Usianya 27 tahun. Sebagai program koordinator tukar baju. Yang tanya dulu. Oke. Kalau Zero Waste itu sebenarnya komunitas apa sih, Kak? Kalau Zero Waste itu adalah komunitas online pertama yang bahas tentang isu lingkungan dan buat teman-teman yang baru mau belajar minim sampah. Jadi Zero Waste itu juga berdiri pas tahun 2018 saat munculnya isu single use plastik. Kalau ingat teman-teman, jadi dulu masih gongnya sampah plastik yang dan teman-teman media-media juga udah bahas segala macamnya, dan kita komunitas pertama yang bahas itu dan di tukar bajunya ini muncul saat di tahun 2019 ya. Berarti Zero Waste itu in general bener-bener fokusnya pemilihan sampah aja, tidak ada, maksudnya nggak ada spesifik antara kayak sampah, mungkin sampah rumah tangga atau sampah baju, apa emang general aja sih. Jadi emang buat teman-teman yang baru mulai lebih tepatnya. Jadi kayak dulu mungkin saat yang belum ada nih isu sustainability, nah kita tuh emang ngajak teman-teman untuk yang ayo dong mulai minim sampah kayak gitu sih. Jadi sampahnya tuh emang nggak spesifik harus apa, tapi emang kayak karena kan sampah banyak ya, ada bahkan sebenarnya bukan lebih ke sampah ya, lebih kayak lebih kayak kalau sampah kan pasti kalian cuman hanya melihatnya plastik bermaterial ya, padahal sampah itu nggak hanya itu, pasti ada makanan, sisa makanan. Itu kenapa kita bahas isu-isu itu, maksudnya kayak kita tuh ada beberapa campaign kayak habiskan makananmu, itu buat terkait food waste, terus ada juga pakai sampai habis, itu kita collab sama collab komunitas lain itu terkait skincare gitu-gitu. Terus campaign yang tukar baju ini mulai dari lemari untuk mengajak teman-teman untuk memulai tidak membeli baju selama 3 bulan. Terus ada campaign apa lagi ya? Sebenarnya aku contek sebentar. Itu paling beberapa campaign, mungkin kalian juga bisa lihat di websitenya kami di Zero Waste Indonesia sih. Berarti mungkin bisa dijelasin, Kak, kalau Zero Waste itu berangkatnya dari isu yang tadi ya, sampah plastik itu ya. Berarti berangkatnya dari situ untuk membuat sebuah komunitas yang aware sama dia. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, oke, kalau berangkat kan ini dari campaign ya, Kak, campaign tukar baju itu berangkat dari masalah apa sih yang Akhirnya buat acara ini gitu yang berkelanjutan. Karena waktu itu setelah mungkin kita sempat ngebahas minim single use plastik. Aku pengen gini. Oke. Karena boleh nanti iklan dulu. Jadi saat itu kan 2018 udah nih bahas plastik. Di tahun kedua kami tuh bingung mau bahas apa awalnya. Cuman ternyata kita cek juga ternyata sampah tuh nggak hanya plastik. Sampah terbesar tuh malah yang kedua itu adalah sampah fashion.
itu tuh sampai itu udah berarti masalah terbesarnya bukan di Indonesia ya, di dunia. Jadi makanya kita berpikir bagaimana ya cara solusinya untuk masalah fast fashion, karena ternyata fast fashion juga kita melihat kayak di Bangladesh waktu tahun 2019 apa 2000-an kalau nggak salah, aku lupa tahunnya, itu di Rana Plaza, boleh dicek, itu tuh bangunan gedung garment menewaskan ribuan pekerja, dan banyak juga ternyata pekerjanya masih ya child labor lah ya jatuhnya. Jadi masalah fashion ternyata nggak hanya lingkungan, jadi masalah kemanusiaan, masalah ekonomi juga, jadi dan hak-hak sebagai manusia juga gitu. Jadi ternyata trik sangat membesar ya masalah masalah fast fashion ini, nggak hanya lingkungan aja ternyata. Nah makanya kita coba bikinlah campaign ini dengan teori the hierarchy of needs. Jadi kita pakai the hierarchy of needs-nya by Sarah Lazarovic, bahwa kita bisa loh mulai slow fashion dengan sebelum kamu membeli baju itu tuh bisa ngikutin piramidanya Sarah Lazarovic itu. Jadi yang pertama, ada nggak sih bajunya kita punya nggak sih, pakai yang ada dulu gitu. Yang pertama pakai yang ada dulu. Yang kedua pinjam teman, pinjam keluarga, jadi sebelum membeli tuh kamu ya kalau nggak pakai yang ada pinjam gitu kan, kalau nggak ada pinjam. Yang ketiga swapping itu tadi menukar, kayak aku punya apa kamu punya apa, kita tukar barter lah ya. Yang keempat thrifting membeli tapi masih pakaian pre-love gitu ya. Jadi mungkin dari secara produsen mungkin kita tetap pakai bahan yang udah ada, ibaratnya thrifting gitu kan, jadi nggak buat baru gitu. Yang keempat baru bikin baju gitu, bikin baju sendiri. Jadi bisa kita tahu juga nih seleranya kita apa, bajunya mau kayak gimana, dan bahannya juga kita bisa pilih sendiri gitu. Yang keenam baru beli gitu, buy. Nah nanti dari situlah ternyata swapping itu masih 3 terbawah untuk teman-teman memutuskan beli gitu. Jadi kalau kenapa sih nggak thrifting gitu, kenapa harus tukar baju, kan sama aja thrifting juga slow fashion gitu kan. Kalau thrifting, bayangin kalian punya baju di lemari 100 misalnya, let's say 100. Kalau kalian thrifting, berarti kan secara tidak langsung sebenarnya kalian belanja nggak sih, nambah baju lagi di lemari gitu. Walaupun emang secara konsepnya belinya barang pre-love atau bekas gitu, tapi ternyata thrifting juga sekarang ada isu pemerintah yang kemarin mungkin ternyata thriftingnya impor, bukan lokal gitu kan. Jadi makin banyak juga tuh melebar gitu. Jadi sebenarnya kalau dari swap, kayak kalian punya baju 100, kalian mau nukernya 10, dapatnya 10 gitu, atau bahkan bisa berkurang gitu. Jadi kayaknya ini memperhambat untuk fast fashion. Jadi bisa tetap bergaya dan berganti-ganti gaya, tapi nggak perlu beli baru kayak gitu sih. Kayak tadi kalian pasti gimana perasaan kalian untuk setelah tukar baju ini? Kalian pertama kali kan berarti? Iya, pertama kali. Nggak pernah dan baru tahu juga. Aku juga pengen nanya juga, kalau kalian perasaannya gimana setelah tukar baju? Apakah ada nilai-nilai atau perasaan yang mungkin belum pernah ternyata dirasakan sebelumnya setelah menukar gitu? Sebenarnya dari aku sendiri emang ngerasa bersalah ya, ternyata baju aku banyak banget gitu yang nggak kepake selemari itu kayak banyak banget gitu. Terus kayak ternyata seru, maksud kayak ini jatuhnya kayak pre-love juga kan, kayak kita tuker-tuker juga kayak gitu sih kan. Tapi nggak beli baru kan? Nggak jadi. Dan harganya mungkin bisa lebih murah juga. Kalau kamu gimana? Iya sih. Terus kayak pas ingat, oh ternyata tuh kita tuh bisa tukar baju loh, nggak cuma barang doang yang bisa kita tukar gitu. Baju juga. Jadi ternyata baju juga kayak seru gitu.
Jadi sebenarnya tukar baju juga melihat, aku juga setelah pernah juga ngikutin atau sekarang ngerjain gitu, saat kita mungkin bosen sama milik kita gitu, dan kayak sebelumnya yang kita tahu, yang kita pikir kayaknya nggak ada yang mau nih baju aku gitu, kayaknya gitu, kalau dijual emang ada yang mau gitu misalnya gitu kan. Terus kayak coba ditukar gitu, tapi pasti pas ngerasa awalnya kita udah nggak suka atau bosen atau nggak cocok pas belinya gitu, ternyata pas udah dipajang di display ternyata ada yang ngambil gitu, berarti kayak berarti sebenarnya mau loh, ada yang mau gitu, ada yang mau, betul gitu. Dan jatuhnya kayak daripada nggak dipakai dan hanya di lemari, lebih baik memperpanjang masa pakainya dia dan dengan owner yang baru gitu kan, kayak gitu sih. Kalau ini kan berangkat dari campaign juga ya Kak, tukar baju. Ini udah berapa lama berjalan? Kalau campaignnya tadi setelah tahun kedua dari Zero Waste itu tahun 2019. Itu kita sebenarnya bulan ini sebenarnya udah tahun ke-6 tukar baju. Dari 2019 pas banget ini tahun ke-6-nya tukar baju. Ada komunitas yang terlibat lagi nggak sih Kak? Maksudnya misalnya Zero Waste kerja sama siapa lagi gitu selain Zero Waste sendiri yang buat campaign ini di acara tukar baju ini? Kalau secara kolaborasi terkait tukar bajunya itu nggak ada, tapi untuk menambah eventnya ada apa aja saat ada tukar baju, biasanya kami tuh kalau tukar event tuh nggak hanya menukar, tapi kita juga ngajak teman-teman komunitas yang sesuai bidang sustainability livingnya untuk ngeramein juga, dan biar ngajak teman-teman juga bisa mulai belajar minim sampah. Itu kita ada rubah kertas, kita ngajak teman-teman bisa recycle kertas-kertasnya, bisa jadi kertas baru lagi. Itu juga ada mortir saat ini ya untuk event ini. Kadang soalnya ganti-ganti juga kolaboratornya. Ada mortir, itu recycle plastik bahan HDPE sama PP. Itu nanti akan dijadikan macam-macam, bisa meja, bisa cup yang buat tatakan gitu. Terus gantungan kunci, kalau mau lihat kayaknya barang-barangnya ada yang dijual di sini deh. Itu dari mortir. Terus ada apa lagi, Eco Touch. Jadi selain baju yang layak, baju mungkin teman-teman mau nukernya baju yang layak gitu, tapi ada yang bingung kayak lap keset aku mau dikemana, anduk mau kemana, atau spray yang bolong kena gosokan gitu kemana gitu. Ini tuh bisa ke Eco Touch, mereka recycle kain-kain yang bisa dijadiin kedap suara buat kedap suara gitu. Nah, ada itu bahannya yang ada di sana, yang kotak-kotak. Yang kotak-kotak yang di ya? Bukan kotak-kotak yang ada di tembok yang dekat display. Itu tuh adalah bahan potongan-potongan untuk kedap suara itu. Jadi yang ada di sana, yang kotak-kotak yang banyak itu. Kurang lebih kan udah lebih dari 5 tahun ya Kak menjalani campaign-nya gitu. Apa sih impact dari campaign ini sejauh ini gitu? Kalau impact-nya yang komunitas rasain? Yang pasti bersyukurnya banyak teman-teman baru yang mulai, terus mulai banyak yang hidup berkesadaran lah jatuhnya ya, dan mulai mencoba berkonsumsi dengan bijak. Jadi pasti aku juga kemarin banyak check-in testimoni, ngecekin orang-orangnya, ternyata banyak yang baru pertama kali. Berarti kan kita berarti banyak banget juga yang baru tahu dan terdampak juga. Mungkin sebelumnya yang baru tahu hanya karena temennya yang baru mulai nge-share di Instastory, atau mungkin dari ya kebanyakan pasti mulut ke mulut lah ya. Jadi karena ya itulah yang kita sadari, ternyata masih banyak teman-teman yang masih antusias acara kami, dan
lumayan banyak sih registrasi, dan selalu banyak yang maksudnya nggak pernah sepi gitu untuk regis ya. Kemarin sekitar ada 200 lebih yang datang untuk acara kemarin, jadi itu lumayan banyak yang minatnya kayak gitu. Tapi sebelum ini berjalan lama kan pasti ada ya Kak, mungkin tantangannya sendiri gitu untuk memulai tukar baju ini kan, soalnya banyak juga ya kayak mungkin stigma orang kayak ngapain tukaran baju dan segala macam. Iya, nah cara dari si komunitas ini nanganin terkait permasalahan itu seperti apa gitu Kak? Iya pasti banyak juga sih yang kayak nanya kayak oh kenapa sih tukar itu kan bekas orang gitu kan, kenapa kayak kenapa sih harus tukar gitu-gitu kan, enggak malas gitu. Sebenarnya itu sebuah tantangan kami juga untuk mengajak teman-teman gitu kan. Dari kalau kami sih biasanya kita selalu adain mini talks, setiap ada event ada salah satu harinya ada mini talks untuk bahas tentang bahas tentang minim sampah atau mungkin slow fashion. Itu buat ngajak teman-teman untuk memulai gitu. Jadi why-nya kenapanya gitu, itu kita selalu jelasin di talksnya. Jadi mungkin teman-teman yang masih belum paham atau kenapa harus gitu, itu juga bisa ibaratnya kita bisa terus ajakin gitu. Jadi mengedukasi terus via talksnya atau via di sosmed kami, atau mungkin dari teman tukar yang udah coba dan testimoni juga bagus gitu. Jadinya itu salah satu usaha kami untuk mengajak teman-teman ikutan tukar baju. Oke, Kak. Mungkin harapan terbesar urgensi dari komunitas itu sendiri selain meningkatkan awareness sama banyak orang, apa sih yang paling harapan itu besar banget gitu dari campaign ini, dari acara tukar baju ini? Yang pasti sih kalau untuk secara lingkungan inginnya baju-baju yang ini yang pasti untuk meminimalisir sampah di dunia ya, karena oke lah nggak harus besar di dunia, mungkin di lingkungan kita sendiri juga gitu. Jadi baju-baju yang mungkin yang tadinya hanya kita beli terus, yang harusnya kita mungkin konsumsi 1 tahun itu mungkin bisa beli baju lebih dari 10. Mungkin dengan kegiatan tukar baju kita bisa bisa sampai 0, nggak usah beli baju lagi, bahkan lebaran nggak usah beli baju gitu. Beda bajunya dari tukar baju aja gitu, bahkan jadi nggak perlu beli lagi. Kalaupun harus beli, bener-bener teman-teman diharapinnya ya harus yang bijak pilih bahannya, mungkin dari background brandnya gitu, ramah nggak dengan lingkungan seperti itu. Nah kalau sisanya sih, kalau harapannya tetap mengajak teman-teman untuk berkonsumsi dengan berkesadaran aja sih, jadinya bisa terus tetap bergaya tapi tanpa harus beli baru. Selebihnya mungkin kita bisa ngajak teman-teman, bisa mengajak komunitas atau mengajak teman-teman yang lain untuk ikutan tukar baju biar tetap ramai, atau mungkin bisa ngajak kami di kota-kota kalian, mungkin nggak hanya di Jakarta tapi bisa di kota-kota lain. Soalnya kita sebenarnya selain di Jakarta juga roadshow ada di Jogja, Bandung gitu, ataupun di Tangerang. Jadi selain bisa kalau misalnya ternyata karena temannya karena ya dari dampak yang teman-teman datang gitu terus nge-share gitu, pengen juga mungkin ada yang dari kota lain misalnya Semarang atau Surabaya pengen datang, ngajak kami tuh kita sangat willing untuk bisa bantu ke sana gitu. Mungkin itu sih bisa lebih menyebarkan tukar baju di nggak hanya di daerah Pulau Jawa aja, tapi bisa ke mana aja. Indonesia gitu. Kalau bisa. Ada
tadi kan kakak mention mungkin bisa pilih brand atau bahan baju. Nah dari kakak sendiri apa sih kak kayak kira-kira yang bisa bikin ngurangin sampah ini, brand apa, atau kakak ada rekomendasi brand apa, brand baju apa, atau jenis baju yang kayak gimana yang itu suka? Kalau brand aku kayaknya nggak bisa mention, tapi mungkin tipe-tipe baju yang sustainable ya. Mungkin dari bahannya yang pasti yang natural. Kalau misalnya mau beli tuh mungkin bisa baju-baju yang long lasting, yang bisa kita pakai tapi nggak bosan. Mungkin lebih pertama dari motifnya yang jangan mungkin alay kali ya, atau yang bercoraknya rame, bisa lebih mungkin yang polosan, atau mungkin yang minim motif, warnanya mungkin yang bisa netral, bisa dipakai kemana aja. Terus kalau bahan bisa cari yang natural seperti katun, bisa linen, yang pasti bukan dari polyester atau bahan-bahan lain ya gitu ya, yang bukan dari plastik gitu. Mungkin apa sih pandangan kakak terkait slow fashion dengan ramainya banyak brand-brand lokal yang muncul, kan mengeluarkan misalnya baju-baju baru, gaya-gaya baru, terus apalagi kita banyak juga yang dari impor dan terpapar dengan gaya-gaya luar, dan pasti mereka akan belinya juga pasti dengan gaya yang impor gitu. Nah, menurut kakak gimana pendapatnya dengan slow fashion ini sama maraknya baju-baju tren-tren baju sekarang, dan banyak banget dikeluarin sama brand-brand lokal juga serta impor gitu. Kalau menurutku sih sebenarnya yang pasti itu trik marketing mereka untuk mengajak teman-teman untuk membeli bajunya mereka gitu ya, biar tetap up to date, tetap bisa bertahan untuk di generasi sekarang gitu. Itu sih sah-sah aja asal dari brandnya juga punya kesadaran juga terhadap lingkungan gitu ya. Sebenarnya kita misalnya aku punya sebagai produsen gitu, harusnya juga harus paham juga tentang keselamatan lingkungan. Mungkin kalau misalnya dari lokal punya, pasti kan mereka juga punya ada dana CSR, mungkin juga mereka juga harus perlu juga cekin lingkungannya, cek karyawannya atau mungkin pekerja-pekerja di sana gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari tren-tren untuk tetap slow living tapi untuk slow fashion tapi banyak banget tren-tren tetap terus ada, sebenarnya itu adalah tugas sebagai konsumen, bukan tugasnya produsen untuk mau beli atau enggak gitu. Mau beli atau enggaknya kan berarti kan tugasnya terserah kita konsumen gitu. Sebenarnya yang di sini yang diutamain itu adalah sebagai konsumennya, kesadarannya mau seperti apa, mau bijak belinya seperti apa. Kalau ya tren tuh akan ada terus. Mungkin yang sekarang trennya kroket yang pita-pita gitu, yang sebelum kroket ya, kroket, oke. Aku aja nggak tahu tuh nyebutnya gimana. Sebelumnya mungkin pas lagi Barbie jadi pink semua tuh, dan punya baju pink semua. Terus sebelumnya ada Mamba, Bumi, sama apalagi warna-warni cewek kue. Jadi sebenarnya tren tuh akan terus ada gitu, sebagai produsen sebagai konsumen lah yang harusnya bisa menahan diri, apakah bisa mau ikutan arusnya atau bisa berdiri sendiri gitu kakinya untuk ya udah, orang kita juga masih ada baju kok gitu. Kalau brand mah akan terus ngeluarin gitu, sisanya kitanya yang sebagai konsumen. Bahkan kalau misalnya ternyata coba dibalik, ternyata konsumennya hampir 90% sukanya sustainable fashion, slow fashion. Apakah ternyata brandnya akan terus ngeluarin baju? Apakah baju-bajunya ternyata akan bahan-bahannya yang ternyata bahan-bahannya juga akan yang dikeluarkan ternyata tetap mungkin yang polyester atau apa, bisa jadi akan dibalik juga nih sesuai dengan konsumen yang sekarang gitu. Entah nanti bajunya yang dikeluarkan bahan yang natural atau dengan
dengan pangsanya ini gitu. Jadi sebenarnya produsen juga melihat pangsanya mereka gitu, konsumennya seperti apa. Nah, kalau sebagai konsumen untuk mencoba slow fashion, ya pelan-pelan kita juga bijak untuk berkonsumsi, jangan berlebih. Sebenarnya harus tahu kadar kata cukup untuk masing-masing pribadi. Jadi perlu nggak ya kalau beli gitu. Jadi sebelum beli kita juga harus tanyakan kenapa sih kita perlu baju baru ini gitu, kenapa sih harus bajunya kita harus beli baju yang ini gitu, masih cukup nggak ya, ada nggak sih baju yang di rumah ternyata gitu. Pernah kan pasti kita udah beli ternyata kita pernah punya yang kayak gini gitu ya. Sebagai apalagi khususnya perempuan itu ya sangat ya sering terjadi di kota-kota besar. Ya gitu. Jadi sebenarnya manfaat dari tukar baju ini banyak banget ya. Maksudnya kayak jadinya kita bisa ibaratnya nggak usah ngeluarin duit lagi, terus tetap bisa styling baju kayak gitu-gitu ya kan. Benar banget. Terus aku mau tanya Pak, kan ada misalkan ada baju yang nggak bisa kita tukar, terus kan kata Kak tadi kan sudah dibuat box yang 11, itu tuh kira-kira nanti dikemanain ya? Oh ya, kalau yang Dropbox ini sebenarnya kan paling cuma nodanya dikit, sedangkan kita nggak terima noda. Itu tuh sebenarnya akan didonasikan ke donasi barang. Tadi partnernya aku belum nyebutin, kita ada kolaborator sama donasi barang. Jadi barang-barang baju-baju yang main nggak lolos, emang kalau mau didonasikan itu bisa didonasikan ke donasi barang, dan mereka yang akan salurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Karena biasanya dia yang ke pelosok-pelosok juga sih kayak gitu. Kalau misalnya kan kalau tukar baju ini ibaratnya itu gunakan ulang gitu Kak, menggunakan baju orang lain terus habis itu kita gunain kembali. Itu mungkin ada nggak sih dari Zero Waste sendiri terkait dengan si slow fashion ini, selain dari tukar baju gitu, ada nggak mungkin ada program untuk misalnya edukasi mix and match baju gitu, selain dari yang si campaign ini? Oh ada yang tukar baju. Kita ada yang pertama kan ada mulai dari lemari sama kapsul wardrobe ya. Kita Ada dua berarti ya kan? Iya, jadi sebenarnya yang mix and match itu yaitu dari kapsul wardrobe-nya itu. Jadi kalau itu sih lebih ke sosmed ya. Jadi di sosmed kita sering kayak ada beberapa sih, tapi nggak banyak kontennya karena udah belum kepegang lagi. Jadi ya kapsul wardrobe itu biasanya untuk mix and match. Jadi bajunya mungkin cuma ada 10, tapi ternyata bisa dipakai gayanya bisa lebih dari 10, bahkan 20-30. Itu ada juga di sosial media kami untuk coba mix and match biar tetap pakai bajunya sama tapi gayanya aja beda gitu. Itu ada, kita pernah ngasih tahu juga. Itu namanya kapsul wardrobe. Terakhir Kak, kesan dan pesan dan harapan untuk seluruh para masyarakat lah ya ibaratnya gitu, untuk gimana caranya biar tetap kece tapi bisa sustain. Oke, kalau aku pesannya ke teman tukar atau calon teman tukar, yang pasti sebelum banyak-banyak beli, coba tanyakan pada diri sendiri apakah baju yang kamu ingin beli itu perlu atau enggak. Yang pasti tetap berbijak konsumen, dan juga bisa loh ada alternatif terus bergaya pakaian tanpa harus beli baru dengan bertukar baju.